Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah malam Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-9. Besok adalah malam terakhir dalam ibadah malam Roh Kudus. 10 hari kita sudah berdoa dan berpuasa, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan untuk sama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan, disertai doa dan puasa, dan juga kita mendengar kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus di sepanjang 10 hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih Roh Kudus telah memberikan kita kemampuan, kekuatan, bahkan kesetiaan dan ketaatan untuk terus ada dan bergabung dalam ibadah malam Roh Kudus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di Facebook dan juga ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Selamat malam bagi kita semua, selamat bergabung secara live. Saya mewakili Gereja Jesus Christ Church dan juga Gembala Sidang Pastor Mega Wista Sim SE bersama dengan seluruh tim GC Pastor dan pelayan Tuhan mengucapkan selamat beribadah di malam hari ini. Mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Bapak Ibu Saudara yang ada di negara-negara lain seperti di Malaysia, Semenanjung Sabah Sarawak. Bapak Ibu Saudara yang ada di Timor Leste, Brunei Darussalam, Amerika, dan negara-negara lainnya. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini kita bertemu kembali. Selamat malam minggu, selamat berakhir pekan. Tetapi kita masih tetap, saya hadir ke gereja untuk beribadah, memimpin ibadah di malam hari ini. Dan sebentar lagi rekan saya Pastor Michelle Manahutu bersama dengan tim Parakletos Worship akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Kita enjoy in His presence and we feel together His presence, the presence of Holy Spirit in this evening. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati lewat jalannya rangkaian ibadah ini ya. Sebelum kita memulai, Saudara boleh membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan juga di grup-grup sosial media lainnya di mana Saudara memiliki media sosial tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam pujian penyembahan. Sekali lagi rekan saya Pastor Michelle dan juga Parakletos Worship akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Let's we pray together sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami diberkati, ditolong, disertai oleh Tuhan. Bimbing kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ibadah ini menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami. Kami yang sakit dikuatkan, yang lemah disembuhkan, dan yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami percaya kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang hidup yang memberkati kehidupan kami. Kami ucap syukur, berterima kasih ya Aba ya Bapa, dalam namamu kami berdoa. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar lagi rekan saya Pastor Michelle akan memimpin kita. Kita bergantian memimpin ibadah di malam hari ini. Selamat memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pastor Michelle, saya serahkan semua ke Pastor untuk memimpin kita dalam pujian penyembahan. Haleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Malam hari ini kembali kita akan sembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Roh Kudus. Kembali kami siap menyembah, memuji, meninggikan dan memuliakan namamu Tuhan. Kiralaba sika nama ya ralaba ya ralalaba. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kami Yesus. Kenama ya ralaba sika ralaba ya ralaba. Kiralaba ya ralaba sika nama ya ralaba. Come Holy Spirit,
Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fill us, O Lord, with your power and love. Dear Holy Spirit, I love you, Holy Spirit. You are my lovely Spirit. Come dwell
Kau yang pulihkan kami, Yesus Tuhan. Sikaralaba, yaralalaba. Kami datang untuk sembah Engkau, kami datang untuk tinggikan Engkau. Kau Yesus Tuhan, Kau bertata. Hiralaraba, sikaralalaba, yaralalabalaba. Hikaralalaba, sikaralalaba, yaralalaba. Hiralaralaba, yaralalala. Sikaralalaba, yakaralaba. Hiralaralalabalabalabalabalabalaba. Saat ini Kau sedang penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami. Hiralaba, yaralalaba, sikaralalabalabalabalabalaba. Hiralalalab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 a. Hiralalalaba, yaralalaba, sikaralaba, yaralaba. Hiralala, yaralalaba. Hiralala, yaralalaba. Hikiralalalababababababababa. Sikaralalaba, yaralalaba, yaralalaba, sikiralalabababababababa. Hiralabalabalabalabalabalaba. Hiralalalaba, yaralalababababababa. Sikiralalabalabalabalabalaba. Hiralalaba, yaralalababababababa. Sikaralalaba, yaralalaba. Hikaranama, yaralalaba. Sikaralalabalabalabalabalaba. Ayaralalabababababababa. Sikaralabalabalabalabalabalaba.
nama Tuhan Yesus, bahwa kami lebih dekat denganmu ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Pujian penyembahan sudah kita naikkan bersama-sama. Hadirat Tuhan sudah kita rasakan bersama-sama. Saatnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan di malam ke-9 ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sudilah Bapak Ibu Saudara bersama dengan gereja ini membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Yang di Malaysia silakan bagikan siaran live ini. Yang di Bandung silakan bagikan, yang di Tomohon, yang di Manado silakan bagikan. Bagikan sebanyak mungkin agar menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, di pulau-pulau Indonesia dan juga di bangsa-bangsa lain di Timor Leste, Malaysia, Brunei, Amerika, Eropa, dimanapun Anda berada. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan malam hari ini, sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak setiap kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala, kita meminta Roh Kudus yang memimpin kita, dan biar Roh Kudus men-take over jalannya ibadah kita. Kita berdoa. Evertov Abba, Ani, Rodzat Tefillat, Ruah Adonai Elohim, Alaya an Masa Adonai Otile Baser, Anavim Selahanilah Hamos, Lenis Barelab Likrolis Buyem, Deror Wela Asurim Pekakua, Yesua min Nazarim, Ani Ohef Ota, Ani Ohef Ota. Amin. Malam hari ini, di malam ke-9, firman Tuhan akan berbicara tentang hidup dalam buah Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya harus hidup di dalam buah Roh Kudus. Satu buah namanya buah Roh Kudus memiliki 9 varian, 9 rasa. Mari kita lihat dalam surat Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Galatia pasal yang kelima, mulai dari ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dikatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu semua. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa adanya buah Roh Kudus dalam hidup orang percaya, maka hidup orang percaya itu akan dikuasai oleh kedagingan. Saya ulangi sekali lagi ya. Hidup orang percaya yang tidak hidup di dalam buah Roh Kudus, yang tidak menghidupkan buah Roh Kudus, maka orang percaya tersebut atau orang Kristen tersebut, dia akan hidup di dalam yang namanya perbuatan-perbuatan daging. Keinginan-keinginan daging akan membelenggu, akan memimpin, akan menuntun orang percaya tersebut. Meskipun dia seorang pelayan Tuhan, meskipun dia orang yang senang berada di rumah Tuhan. Tetapi apabila hidup orang tersebut tidak disertai dengan buah Roh Kudus, ini yang menjadi masalah dalam hidup orang tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pastor Verona, apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan daging? Apa contohnya? Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang kelima,
ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Contoh perbuatan daging yang selalu menuntun kehidupan orang-orang yang hidup di luar buah Roh Kudus. Dikatakan demikian ayat 19 sampai 21a. Perbuatan daging telah nyata. Nah, apa perbuatan daging yang telah nyata itu? Yang pertama yaitu dikatakan dalam Galatia, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan apabila kalau saudara dan saya dalam menjalani hidup ini tidak hidup di dalam buah Roh Kudus, tidak dipimpin oleh buah Roh Kudus, tidak dibimbing oleh buah Roh Kudus, tidak dituntun oleh buah Roh Kudus, maka yang akan men-take over hidup saudara dan saya, memimpin hidup saudara dan saya adalah sifat-sifat kedagingan kita, hawa nafsu kita. Bukankah seringkali perbuatan daging itu nampak dari hidup orang-orang yang hidupnya jauh di luar buah Roh Kudus? Yang pertama kita lihat hari-hari ini, ada banyak percabulan terjadi di mana-mana. Pornografi dianggap biasa. Anak-anak di bawah usia, di bawah umur. Seks edukasi perlu, tetapi pornografi adalah sebuah penyimpangan. Penyimpangan dalam berpikir dan lain sebagainya. Pornografi kita lihat hari-hari ini, percabulan itu terjadi di mana-mana. Sex before marriage dianggap lumrah. Sebaliknya kalau kita belum melakukan hubungan badan, hubungan seks, kita justru dianggap kuno, kampungan, norak, dan kita menerima ejekan sok suci, sok benar, sok kudus dan lain sebagainya. Tetapi kedagingan di sini yang pertama poinnya dikatakan adalah percabulan. Suami menyelingkuhi istrinya itu merupakan percabulan. Sebaliknya istri menyelingkuhi suaminya itu dikatakan percabulan. Melakukan seks di luar pernikahan itu juga percabulan. Menyewa jasa prostitusi itu juga percabulan. Menyaksikan video-video konten-konten porno itu merupakan juga percabulan fisik antara manusia dengan manusia. Melakukan masturbasi, onani itu sekarang lagi marak. Jadi saudara, keinginan daging inilah yang akan men-take over kehidupan orang Kristen apabila buah Roh Kudus tidak hidup di dalam orang tersebut. Yang kedua dikatakan ada yang namanya kecemaran. Senangnya hidupnya berbuat dosa dan berbuat salah dan melanggar ketetapan firman Tuhan. Mencuri uang orang lain, berkata-kata kasar, berkata-kata di luar kebenaran firman. Hidupnya ingin selalu melakukan hal-hal yang cemar. Minum mabuk, pesta pora, dan juga memuaskan hawa nafsu. Terus saja melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini sifat kedagingan yang kedua. Sifat kedagingan yang ketiga yang Galatia katakan adalah hawa nafsu. Artinya hawa nafsu saudara dan saya itu lebih mementingkan egoismenya kita, nafsu bawaannya. Udah punya mobil satu, kurang ingin beli mobil dua. Sudah punya handphone satu, ingin nambah lagi dua. Oke, kalau kita bisnis butuh perangkat handphone lebih, nggak apa-apa. Tapi ada banyak orang hari-hari ini hanya dijadikan sebagai untuk pencitraan, fleksi, nafsu yang diutamakan.
Gak punya kemampuan untuk membeli sesuatu, akhirnya dia jual diri. Akhirnya dia menggadaikan dirinya, saudara. Sehingga nafsunya yang diikutin. Rasa lapar nafsu dagingnya diikutin terus menerus. Sehingga orang ini terikat, terseret dengan keinginan-keinginan hawa nafsu. Mengambil uang perusahaan, mengambil hak orang lain, menahan gaji orang lain. Gak boleh ngelihat uang. Wah, bawaannya rakus dan serakah. Nah, hawa nafsu inilah yang pada akhirnya, saudara terkasih dalam Tuhan, dipakai oleh kedagingan kita untuk mengikat kita. Dan yang selanjutnya dikatakan sifat kedagingan kita itu adalah penyembahan berhala. Artinya bukan secara letterlek saja kita menyembah pohon, kita menyembah ilah lain, kita menyembah Tuhan yang lain selain Kristus Yesus. Tetapi kita juga bisa mengidolakan diri kita. Itu bisa dikategorikan sebagai sebuah penyembahan berhala. Kita terlalu mengagumi orang lain sampai kita lupa yang harus kita kagumi adalah Kristus Yesus Tuhan. Yang paling utama dan terutama. Inilah penyembahan berhala, saudara. Penyembahan berhala terhadap kekayaan kita, penyembahan berhala terhadap harta kita, penyembahan berhala terhadap kedudukan, status sosial kita, nama baik kita, popularitas kita, keberhasilan kita. Sehingga kita merasa kita sama seperti Tuhan. We feel sometimes we equal with God. Padahal ini enggak sama. Tuhan di sini, kita di sini. Dan selanjutnya ada sihir. Nah, akhirnya kita mulai selingkuh dari Tuhan. Kita pergi ke dukun, kita pergi ke paranormal, kita mulai main ilmu, jampe-jampe, agar suami kita taat, tunduk, patuh sama kita, Bu. Sebaliknya juga gitu, anak-anak muda cinta ditolak, dukun bertindak. Aduh. Saudara terkasih dalam Tuhan, sihir itu tidak dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena di balik sihir itu ada kuasa si jahat, kuasa setan, kuasa iblis. Kalau kita tidak hidup di dalam buah Roh Kudus, kita akan hidup di dalam kedagingan. Salah satu manifestasi kedagingannya, kita akan hidup di dalam sihir. Saingan pekerjaan, saingan bisnis, saingan karir. Karena kita nggak mampu bersaing secara sehat, akhirnya kita ambil jalan pintas, bersaing melalui ilmu hitam. Kita menggunakan sihir, kita menggunakan guna-guna. Berdagang kita jual makanan, jual minuman, jual produk-produk karena nggak laku, selihat sebelah laku. Akhirnya kita tergoda, tergiur untuk memakai jasa-jasa ilmu hitam. Saudara, ini nggak main-main loh. Ini terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karenanya mari kita hidup di dalam buah Roh Kudus. Apabila saudara tidak ingin dipimpin oleh kedagingan Bapak Ibu saudara sendiri. Dan selanjutnya dikatakan perseteruan dan perselisihan. Sukanya berantem, sukanya marah, sukanya uring-uringan. Sama si A nggak cocok, sama si B nggak cocok, sama si C nggak cocok, sampai satu kampung nggak cocok. Ini orang jadi troublemaker dimanapun dia berada. Sama sapam dia berantem, sama yang punya toko dia berantem. Kakinya disenggol orang marah. Apa-apa marah, apa-apa emosi, apa-apa ngamuk, apa-apa dendam, apa-apa benci. Kedagingan perselisihan dan perseteruan terus mengikat orang yang tidak hidup di dalam buah Roh Kudus. Saudara, ini sangat mengerikan, tetapi ini fakta. Kucinglah di depan rumah meong dikatain, bego lo, binatang tolol. Apa salahnya? Tapi karena kita sudah diikat dengan yang namanya kedagingan, maka perseteruan dan perselisihan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, ditafikan dari hidup kita. Nah, kalau saudara terus hidup di dalam perseteruan, perselisihan, ribut di kantor, ribut di bisnis, ribut di usaha, ribut di pelayanan, ribut di mana-mana, ribut. Nah, itu artinya saudara sedang dikontrol dan dituntun oleh kedagingan saudara. Itu yang pertama.
Lalu yang selanjutnya, manifestasi dari kedagingan adalah iri hati. Lihat orang sukses, bawaannya iri. Lihat orang diberkati Tuhan, cemburu. Lihat hidup orang lain maju, dia marah-marah. Lihat tetangga ganti mobil baru, suaminya dimarah-marahin. Pak, kamu kerja lebih rajin dong Pak, kayak tetangga sebelah Pak udah beli mobil Alphard Pak. Kita mobilnya begini-begini terus, ganti dong, mama juga kepingin. Iri terus. Banyak hamba Tuhan juga iri. Lihat gereja lain maju, lebih maju, jemaatnya banyak. Emang kenapa? Kalau kita dipercayain 300, kalau kita dipercayain 10, kalau kita dipercayain 20, bukankah Tuhan yang mempercayakan itu dengan berbagai-bagai jenis kepercayaan yang dia ingin percayakan kepada siapa orang yang dia percayakan? Saudara terkasih dalam Tuhan, iri hati adalah merupakan salah satu jenis manifestasi dari kedagingan yang mengikat hidup orang Kristen. Selanjutnya, amarah. Nah, Ibu, jangan suka marah-marah Bu. Anak suka dikata-katain, anak tolol, anak sialan, anak bego, anak gak punya otak, makan aja males, sekolah males. Nah Bu, ayo Bu, jangan sering marah-marah Bu sama anak Bu. Ada banyak orang di luar sana ingin hamil, belum diizinkan Tuhan, tapi ibu sudah diizinkan Tuhan punya anak. Begitu udah punya anak, bukan dididik, takut akan Tuhan, diajar tentang pribadi Tuhan. Aduh, dinafkahi dan lain sebagainya, tapi justru sebaliknya anak dimaki-maki, ditabuk, dikata-katain. Aduh, ampun, usap-usap dada saya. Bapak-bapak, jangan suka ngamuk-ngamuk gak jelas Pak sama istri Pak. Ya habis dia minta uang belanja terus, itu tugas kita Pak sebagai suami, itu tugas kita. Harus menafkahi istri dan anak-anak, gak boleh lari dari tugas tanggung jawab. Saya juga nih, walaupun pernikahan saya masih belia, masih 9 tahun, saya bertanggung jawab untuk biaya kehidupan hari lepas hari, minggu, bulan, tahun. Yang penting tanggung jawabnya dulu. Bukan marah-marahnya, bukan emosinya, bukan bentakannya, bukan makiannya, tapi tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Orang tua jangan sering marah-marahin anak-anak. Mertua-mertua yang nonton ini Pak, jangan marah-marahin menantunya. Kapan kasih mama anak? Kapan kasih mama cucu? Udah kelamaan ini mama nunggu. Jangan. Jadilah mertua yang bijak. Jadilah mertua yang baik. Bilang dong sama menantunya, mama sabar akan menanti cucu mama yang akan lahir dari rahim kamu. Itu toh. Jangan cuma bisanya marah-marah. Mama belum terima uang kiriman dari kamu nih. Semenjak kamu nikah sama dia, kamu lupa sama mama. Jangan Bu. Pilihlah perkataan-perkataan yang membangun. Dan selanjutnya manifestasi dari keinginan daging dikatakan dalam Galatia, yaitu kepentingan diri sendiri. Egois. Yang penting I, me and myself. I don't care about others. I don't care. Mau mama saya meninggal kek, ketabrak mobil. Mau koko saya bangkrut kek. Mau cici saya diperkosa orang kek. Mau tetangga saya rumahnya kebakaran, saya gak peduli. Yang penting saya kaya, yang penting saya punya rumah, yang penting saya punya pasangan hidup. Nah, salah satu sifat egois itu merupakan manifestasi dari keinginan daging kita. Kita menjadi orang yang selfish, mementingkan diri sendiri. Ada orang susah kita gak pernah bantu, ada keluarga susah kita gak pernah tolong. Ada saudara yang membutuhkan pertolongan kita lupa. Belaga lupa dan belaga gak mau tahu. Jangan lupa hidup adalah anugerah, tetapi di sisi lain hidup adalah tabur tuai. Jadi kalau saudara mementingkan diri sendiri, jangan salahkan nanti apabila orang-orang tidak peduli dengan hidupmu. Selanjutnya, dikatakan percideraan.
senangnya nyakitin orang, senangnya melukai orang, baik secara verbal ataupun non-verbal. Hari-hari ini orang tuh ya, memang sih nggak memukul, tapi perkataannya menyakitkan. Tapi perkataannya itu mengiris, menyayat-nyayat hati. Saudara terkasih dalam Tuhan, percideraan merupakan salah satu manifestasi dari sifat kedagingan. Dan manifestasi selanjutnya adalah roh pemecah. Senangnya gosip, senangnya bikin huru-hara. Di tim arisan, dia ngomong sembarangan. Di perkumpulan keluarga, dia gosipin orang-orang. Di gereja, dia menjadi pemimpin untuk memecah, mengadu domba antara pengerja yang satu dengan pengerja yang lain. Antara gembala dengan pelayannya. Antara jemaat dengan pelayannya. Senangnya adu domba, adu domba, adu domba. Maaf ya, orang-orang kayak gini saya bilang orang-orang yang sedang dipakai setan. Orang-orang yang sedang ditunggangi oleh iblis. Untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk menjadi kaki-kaki tangannya setan. Untuk menjadi roh pemecah. Di kantor, senengnya ngelaporin temannya yang terlambat. Di pekerjaan, di bisnis, senangnya ngejelekin, senangnya merendahkan orang. Di mana saja dia berada selalu membawa perpecahan. Yang tadinya diem-diem aja, adem-adem aja, damai-damai aja. Akhirnya gara-gara satu orang, perpecahan mulai timbul. Yang selanjutnya adalah kedengkian, sama-sama kayak iri. Hatinya dengki lihat orang sibuk, lihat orang sukses, lihat orang berhasil, lihat rumah tangga orang lain udah punya anak, kita dengki aja. Saudara, mari kita hidup dalam buah Roh Kudus. Selanjutnya adalah kemabukan dan pesta pora. Gak apa-apa Pak, hari gini cuman minum-minum anggur mah gak apa-apa. Minum wine, minum whisky, minum bir gak apa-apa, asal jangan mabok. Loh, firman Tuhan kan mengatakan dengan jelas segala sesuatunya diperbolehkan, bukan berarti segala sesuatunya membangun. Segala sesuatunya diperbolehkan benar, bukan berarti segala sesuatunya berguna. Kita lihat dulu dong, minum itu membangun gak? Minum itu berguna gak? Nanti kalau udah sakit liver, udah sakit hati, pankreasnya rusak, gara-gara minum mabuk, baru nyesel. Nanti kalau udah ditangkap polisi karena keseringan pakai narkoba, baru nyesel dan merugikan hidup orang lain. Nah saudara, tanpa buah Roh Kudus, hidup kekristenan kita akan hanya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita akan dicemooh oleh banyak orang, saudara. Kita akan hanya jadi cacian, makian bagi orang di sekitar kita. Katanya dia Kristen, itu pakai kalung salib gede-gede, pakai baju, pakai kaos tulisannya Jesus. Kok kelakuannya begitu kayak orang pasar? Kok senangnya fitnah? Kok senangnya minum mabuk, senangnya ngerokok, senangnya berzina. Akhirnya hidup kita jadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, di malam ke-9 ini Roh Kudus kembali untuk mengingatkan kita, untuk saudara dan saya pada akhirnya hidup di dalam buah Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya harus hidup dalam buah Roh Kudus. Amin. Saya harus hidup dalam buah Roh Kudus. Saudara harus hidup dalam buah Roh Kudus. Gereja kita harus hidup dalam buah Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus yang harus kita hidupi, yang pertama itu dikatakan kasih. Jangan jahat sama orang. Jangan iri sama orang. Jangan simpan dendam. Jangan simpan benci. Jangan simpan kepahitan. Jangan simpan sakit hati. Yesus menyuruh kita mengampuni, mengasihi, bukan membalas. Jangan kebanyakan nonton film kungfu dari Chinese, yang sebelum mati kalau dia kalah, lalu bapaknya ngomong sama anaknya, bisikin di kupingnya,
Balaskan dendam ayah kepada segala keturunannya yang sudah membunuh ayah. Sampaikan berita ini sampai keturunan kita yang pertama, dua, tiga, dan seterusnya. Beda sama Yesus. Apabila ada orang yang ingin menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Apabila ada orang yang ingin mengambil jubahmu, berikanlah juga segala apa yang kau memiliki. Saudara, belajarlah hidup di dalam kasih. Kasih melampaui iman. Kasih melampaui nubuatan. Kasih melampaui karunia-karunia. Karena kasih adalah pribadi Tuhan. Oleh karenanya di atas kayu salib Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak mendatangkan guntur, petir untuk menyambar semua ini bajingan-bajingan yang melukai dan ingin menyalibkan Yesus. Enggak. Di atas kayu salib Yesus berkata, Abah, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, buah roh yang harus kita hidupi adalah sukacita. Firman Tuhan mengatakan, the joy of the Lord is our strength. Sukacita adalah kekuatan kita. Sukacita itu bukan karena keadaan, bukan karena kondisi. Duit lagi banyak di rekening, kita bersukacita. We are happy now. Ada banyak orang punya duit juga gak bisa sukacita. Sukacita itu gak bisa dibeli. The joy of the Lord always come from Jesus Christ. Sukacita gak bisa kita beli dari diskotik. Sukacita tidak bisa kita beli dari narkoba. Sukacita gak bisa kita beli dari perempuan untuk kita tiduri setiap malam. Gak bisa. Dan sukacita bukan karena keadaan, karena menang tender kita bersukacita. Itu sukacita temporary, sukacita semu. Sukacita yang abadi ketika when we encounter with Jesus person. Kita mengalami Yesus. Kita mengalami satu perjumpaan yang luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidupilah kasih, hidupilah sukacita. Dan buah roh yang ketiga, saudara, dikatakan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini dicari oleh bangsa-bangsa. Ada banyak mereka mencari damai sejahtera di dalam pesta-pesta. Dia coba cari di dalam narkoba. Dia coba cari di dalam seks bebas. Dia coba cari damai sejahtera di bangsa-bangsa. Yang dikatakan hari-hari ini kita kenal sebagai healing. Wherever you go, you cannot find the peace of the Lord. Kemanapun saudara pergi, saudara gak akan ketemuin damai sejahteranya Tuhan. Selain saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena yang namanya sukacita dan damai sejahtera always coming from above. He always coming from above. Dari tempat yang maha tinggi. Untuk memberikan saudara dan saya damai sejahtera. Ada banyak orang-orang di luar sana hidup bergelimbangan harta, populer, tapi mereka gak punya damai sejahtera. Hari-hari ini kita banyak dikejutkan dengan penyakit yang namanya anxiety. Ketakutan, khawatir, cemas, bawahnya mau bunuh diri. Saudara, mereka butuh damai sejahtera dan mereka mencoba mencari damai sejahtera dan mereka tidak dapatkan. Damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus. Kalau saudara hari-hari ini hilang sukacita, hilang damai sejahtera, berarti saudara butuh Yesus. Berarti saudara butuh mengaktifkan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang selanjutnya dikatakan kesabaran. Sabar, saudara. Sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Sabar dalam menanti janjinya Tuhan. Sabar dalam menanti mukjizatnya Tuhan. Sabar dalam menanti pertolongannya Tuhan. Sabar dalam menanti promosinya Tuhan. Sesuatu yang dihasilkan dari yang namanya produk instan, ujungnya hanya akan mempermalukan. Hari ini mereka timbul, besok mereka akan tenggelam kembali. Dan segala sesuatu yang dihasilkan dari yang namanya
prematur, rawan dan rentan dengan yang namanya kecacatan dan kematian. Jangan ingin cepat naik di atas, tapi jalanilah proses bersama dengan Tuhan. Jalanilah rencana Tuhan yang Dia berikan indah bagi hidup kita. Sabar, saudara, adalah salah satu manifestasi dari buah Roh Kudus. Ketika saudara sabar, jiwa saudara bisa mengalami ketenangan. Orang yang sabar keputusannya tidak tergesa-gesa. Orang yang sabar keputusannya tidak mungkin salah. Karena orang yang sabar akan dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, buah Roh Kudus manifestasi yang selanjutnya adalah kemurahan. Jadi orang Kristen kita nggak boleh pelit. Kita nggak boleh serakah. Kita harus belajar baik. Murah hati, generous heart. Kepada banyak orang. Kalau keluarga kita lagi susah, ayo kita tolong. Kalau kita nggak bisa tolong dengan keuangan, tolong dengan perhatian. Kalau kita nggak bisa tolong dengan perhatian, kita doakan. Harus murah hati. Kemurahan hati ini nggak berbicara tentang kaya miskin. Ada banyak orang kaya pelit. Ada banyak juga orang miskin pelit. Nauzubillah. Saya diajarin Tuhan tentang kemurahan hati. Setiap kali saya menerima berkat ratusan juta, puluhan juta, Tuhan ingatkan saya, Pastor Verona, tolong berkati si A sekian juta, tolong berkati si B sekian juta, tolong tabur ke gereja sekian puluh juta, sekian ratus juta. Itu saya lakukan sampai hari ini. Sampai hari ini. Kemurahan gak berbicara tentang kita kaya atau miskin, tapi bicara tentang always talking about our heart. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang yang murah hati. Jangan pelit. Apa-apa dimakan sendiri. Cici lagi susah gak dibantu. Orang lapar gak dibantu. Belajarlah murah hati. Manifestasi buah Roh Kudus yang selanjutnya adalah kebaikan. Belajarlah baik dengan siapapun. Baik di atas dasar kebenaran firman, bukan baik di atas dasar pengertian dan hati kita sendiri. Tolong orang, doakan orang, perhatian sama orang. Dan selanjutnya buah roh yang harus kita hidupi adalah kesetiaan. Setia Pak sama istri. Bu, setia sama suami. Jangan cuman ketika suami ada duit, kaya, naik jabatan, kita sayangnya minta ampun. Waktu suami udah usahanya bangkrut, gak punya uang, waduh, mulut kita ngata-ngatain suami. Dasar suami bokek, gak punya duit, miskin, nyesel aku nikahin kamu, pengangguran. Jangan dong. Setia dong. Sesuai janji pernikahan kita yang kita ucapkan di altar sucinya Tuhan. Sampai maut yang memisahkan kita. Jemaat-jemaat Tuhan belajar setia. Sampai hari ini 4 tahun lebih. JCC setia melayani saudara lewat ibadah-ibadah live. Rabu, Jumat, Minggu. Setia. Mau ribuan, mau ratusan, mau puluhan. Setia. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang setia dengan perkara kecil, dia akan menerima perkara-perkara besar. Doa terakhir buah Roh Kudus yang harus kita hidupi. Kelemah lembutan. Generous. Gak kasar. Tukang maki-maki. Kemudian bentak. Itu bukan buah Roh Kudus, itu buah setan. Aduh, Pak Pendeta malam minggu ngomongin setan jadi takut. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, penguasaan diri. Belajar kuasai diri. Jangan kebanyakan bicara, sedikit bekerja. Tapi sebaliknya tahan diri dulu, lihat situasinya, baru jalan. Minta bimbingan Roh Kudus. Sama seperti Musa berkata, kalau engkau gak jalan di depanku, if your presence doesn't go with us, aku gak mau jalan. Aku gak mau jalan. Saudara, di malam ke-9 ini,
Kiranya saudara diberkati. Besok jam 10 pagi dan jam 5 sore saya akan berdoa di tempat ini untuk pencurahan Roh Kudus. Saudara hadir ya, yang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung. Lihat ya, besok ini orang-orang sakit akan disembuhkan. Ini akan rame gereja, penuh dengan jiwa-jiwa Roh Kudus bawa. Pentakosta Days. Saya nantikan kehadiran saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Buka kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati penuh mujizat dan diurapi Roh Kudus dan selalu. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sampai bertemu di malam terakhir besok. Malam Roh Kudus yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.